Halo semuanya, selamat datang dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Weni Wijaya dengan nomor NIM 202402110018, kelas SM241, jurusan Sistem Informasi Universitas IPWIJA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur data yang berjudul Implementasi Sistem Antrian dengan Struktur Data Queue, First In, First Out. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari implementasi sistem ini. Yang pertama, ada di mengapa sih sistem antrian itu penting? Semua di antara kita pasti pernah merasakan antrian, baik itu di minimarket, loket, apotek, ataupun tempat lainnya. Ini merugikan karena bisa menyebabkan hilangnya pendapatan. Maka dari itu, dibuatlah solusi berbasis sistem. Salah satunya adalah struktur data queue atau sistem antrian yang akan melayani pelanggan yang datang lebih dahulu. Penjelasan berikutnya ada di struktur data queue atau antrian. Queue atau antrian merupakan struktur data first in, first out. Yang ini artinya siapa yang datang lebih dahulu, maka ia akan dilayani juga lebih dahulu. Sistem ini cocok sekali diterapkan dalam konteks pertoko yang melayani pembeli satu persatu seperti kasir ataupun loket. Contoh nyatanya bisa kita lihat dalam sistem pelayanan bank, fast food, maupun percetakan dokumen di printer. Dan ini merupakan studi kasus saya yang ada pada Toko Adijaya Jurnal 2019. Berdasarkan referensi jurnal tahun 2019 ini, Toko Adijaya sedang mengalami tantangan berupa banyaknya pelanggan yang meninggalkan toko karena terlalu lama menunggu. Dalam studi kasus ini digunakanlah teori MM1 dan MM2, yaitu teori yang menggunakan satu server dan dua server. Lalu salah satu solusi ialah menambahkan kasir dan menyusun alur antrian dengan sistem komputerisasi yang lebih efisien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart yang sudah dibuat untuk pengimplementasian sistem ini. Yang pertama ada dimulai, yaitu sistem atau program akan segera dimulai. Lalu ada di menampilkan halaman utama, yaitu sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu ada di input pilihan pengguna. Di sini ada pilihan satu, yaitu jika pengguna memilih satu, maka sistem akan menambahkan pembeli ke dalam antrian. Lalu ada pilihan dua, yaitu jika pengguna memilih dua, maka sistem akan memproses antrian dan melayani pembeli yang pertama. Lalu ada pilihan tiga, yaitu sistem akan menampilkan antrian yang masih ada. Lalu ada keluar, yaitu sistem atau program akan keluar. Terakhir ada selesai, yaitu sistem atau program selesai dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat. Pertama, program ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada import library, 2 deklarasi kelas dan main, 3 logika menu dan operasi queue. Selanjutnya ada import dan inisialisasi. Ada di baris import Java util, scanner input sama dengan new scanner system in, queue string, queue pembeli, new linked list, in menu. Saya mengimpor library Java util untuk memakai scanner dan queue. Lalu saya membuat scanner input untuk membaca input user, queue string queue pembeli untuk menyimpan antrian pembeli, variabel menu untuk menyimpan pilihan user. Selanjutnya masuk ke menu while true, yaitu ada sistem outprint antrian belanja, sistem outprint 1 tambahkan pembelian ke antrian, sistem outprint 2 melayani pembeli, sistem outprint 3 melihat antrian, sistem outprint 4 keluar, sistem outprint pilih menu. Program ini masuk ke while true supaya menu terus ditampilkan sampai user keluar. Di dalamnya program menampilkan 4 pilihan menu, 1 tambah pembeli, 2 layani pembeli, 3 lihat antrian, 4 keluar. Selanjutnya ada di validasi input menu yang ada di baris try, menu sama dengan integer, first in, input next line, catch, number, format, exception,
menu sama dengan 1. Input menu dibaca sebagai string, lalu dikonversi ke integer menggunakan integer parseInt. Kalau input bukan angka, program tidak error karena ditangani dengan try catch dan menu diset ke 1. Selanjutnya, tambah pembeli. Ada di baris string nama pembeli sama dengan input next line, queue pembeli over nama pembeli. Jika user pilih menu 1, maka user akan diminta menginput nama pembeli. Nama tersebut dimasukkan ke antrian menggunakan over. Lalu layani pembeli yang ada di baris if queue pembeli is empty. String pembeli sama dengan queue pembeli remove. Jika user pilih menu 2, program akan memeriksa apakah antrian kosong. Kalau tidak kosong, maka pembeli pertama akan dilayani menggunakan remove. Selanjutnya ada lihat antrian yang ada di baris for string nama queue pembeli, system out print no plus 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 nama. Di menu 3 ini, program akan menampilkan seluruh isi antrian dengan nomor urut. Antrian dibaca menggunakan for each loop. Lalu yang terakhir ada keluar, sistem outprint. Terima kasih telah berbelanja di toko kami Brick. Jika menu 4 ini dipilih, maka program akan menampilkan pesan terima kasih dan keluar dari loop menggunakan Brick. Selanjutnya, sistem outprint menu tidak valid, silahkan pilih lagi. Kalau input bukan 1-4, maka program akan menampilkan pesan bahwa menu tidak valid dan kembali ke awal. Berikut penjelasan langkah demi langkah output program Java yang merupakan simulasi antrian belanja. Menu utama yang ditampilkan ada di antrian belanja. 1. Tambahkan pembeli ke antrian. 2. Layani pembeli. 3. Lihat antrian. 4. Keluar, pilih menu. Sini saya memilih menu 1 dan memasukkan nama Weni sehingga sistem memasukkan nama tersebut ke dalam antrian. Lalu selanjutnya saya pilih menu 2 sehingga program mengambil pembeli paling depan dari antrian, yaitu Weni, dan mengeluarkannya. Artinya Weni sedang dilayani dan tidak lagi ada dalam antrian. Selanjutnya, jika saya pilih menu 3, program mengecek queue dan tidak menemukan siapapun di dalamnya. Karena Weni tadi sudah dilayani, maka sekarang antrian kosong. Terakhir, saya pilih menu 4. Dengan ini program berhenti atau dihentikan dari loop dan muncullah ucapan terima. Kesimpulannya, program ini menggunakan struktur data queue untuk mensimulasikan sistem antrian toko. Dengan menu interaktif, user bisa menambah, melayani, melihat, dan mengelola antrian secara real-time. Dari pemaparan ini, kita bisa simpulkan bahwa struktur data queue sangat relevan dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Dengan program sederhana ini, toko Adijaya bisa memiliki sistem antrian yang lebih tertib dan efisien, bahkan bisa dikembangkan ke versi Android atau web di masa depan. Selain itu, program ini juga menunjukkan bahwa konsep algoritma dalam kuliah struktur data bisa benar-benar diterapkan. Sekian video dari saya, semoga penjelasan saya dapat menambah informasi bagi kita semua.